Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para siswa dan para santri pesantren SMA Plus Liwaul Furqon, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati dan selalu melindungi kita semua. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan di pagi hari yang penuh dengan berkah ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat dan kesempatan sehingga kita bisa memulai untuk pertama kalinya belajar fikih ibadah. Mudah-mudahan di pertemuan pertama kali ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu, selalu berkeinginan menambah ilmu dan menggali ilmu, terutama ilmu agama. Dan semoga di pertemuan-pertemuan berikutnya Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah dalam belajar dan mengamalkan ilmu yang telah kita pahami. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Para siswa, para santri SMA Plus Liwaul Furqon, insyaallah kita akan membaca kitab Fikih Muyassar dalam pelajaran fikih ibadah, dan kita akan memulai dari bab yang pertama dari kitab Thaharah. Baik, kita ke buku atau ke kitabnya. Nah, ini dia kitabnya. Awalan, pertama, Kitabut Thaharah, kitab Thaharah. Jadi pembahasan yang akan dipelajari dalam fikih ibadah dari kitab Fikih Muyassar yang pertama adalah tentang Thaharah. Wa yashtamilu ala asyrati abwab. Dan dalam kitab Thaharah ini ada 10 bab, 10 judul. Al-babul awwalu, bab yang pertama, fi ahkamit taharah, hukum-hukum taharah, wal miyah, dan air, wa fihi iddatu masail, dan pada bab ini ada beberapa permasalahan, maksudnya pembahasan. Al-ula, yang pertama, ahamiyatut taharati wa aqsamiha, pentingnya taharah dan macam-macam taharah. At-taharatu hiya miftahus shalah. Pentingnya taharah itu bisa dilihat dari at-taharah hiya miftahus shalah. Taharah adalah kunci untuk sholat. Maksudnya kunci untuk sholat adalah sesuatu yang dengannya kita bisa masuk ke dalam ibadah sholat. Jika kita tidak memilikinya, maka kita tidak bisa masuk, sebagaimana orang tidak bisa masuk ke dalam rumah kalau dia nggak punya kuncinya. Kalau dia nggak punya kunci, ya berarti dia tertolak. Ini dia pentingnya bersuci agar seseorang bisa masuk ke dalam sholat. Wa akadu syurutiha, dan taharah ini adalah syarat sholat yang paling ditekankan, paling penting. Wa syartu la budda an yataqaddam ala masyurut. Dan yang namanya syarat itu harus didahului, dilakukan lebih dulu daripada yang disyaratkan. Salat disyaratkan untuk sahnya taharah, maka taharah disebut syarat, salat disebut masyrut. Syarat harus dilakukan lebih dulu daripada masyrutnya. Masyrut yang disyaratkan, yang padanya ditetapkan suatu syarat. Wa taharatu ala qismaini, dan taharah itu ada dua macam. Al-qismul awwalu,
Bagian atau macam yang pertama, taharatun ma'nawiyah, taharah maknawi namanya. Wahia yaitu taharatul qalbi minasyirki wal ma'asi, mensucikan hati dari syirik dan maksiat. Wa kullu marana alaihi, wa kulli marana alaihi, dan semua hal yang bisa membuat hati menjadi ron. Ron itu apa? Menjadi terkunci. Wahia aham min taharatil badan, dan mensucikan hati atau disebut dengan taharatu maknawiyah lebih aham, lebih penting daripada taharatul badan, mensucikan badan atau anggota tubuh. Wala yumkinu an tatahaqqaq taharatul badani, dan tidak akan mungkin terrealisasi, tercapai pensucian badan ma'awujud najis asyirik, selama masih ada syirik, dan syirik itu najis. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apanya yang najis? Akidah mereka, hati mereka itu najis. Kemudian yang berikutnya, al-qismu tsani, bagian atau macam yang kedua, at-taharatul hissiyatu, taharah hissiyah. Wasayati tafsilul qawlu fiha, dan penjelasannya secara lisan akan datang fil asturit taliyah, pada paragraf yang berikutnya. Nah ini dia ta'rifuha, pengertian taharah. Wahiyya fil lugha, dalam bahasa, an-nadhafah, kebersihan, wan nazahah minal akdzar, dan menghilangkan kotoran-kotoran. Itu dia yang disebut dengan taharah. Wa fil istilah, dan dalam istilah, raf'ul hadath, menghilangkan hadas baik yang kecil atau besar, wa zawalul khabath, dan menghilangkan najis. Wal muradu birtifa'il hadas, dan yang dimaksud dengan menghilangkan hadas, izalatu wasfil mani, menghilangkan kondisi al-mani yang menghalangi minas salat, dari melaksanakan salat. Ada kondisi di mana seseorang nggak boleh sholat. Contohnya, habis buang air besar, buang air kecil, buang angin, itu orang nggak bisa sholat. Kalau dia paksa sholat, sholatnya nggak sah. Jadi harus dihilangkan. Nah, keadaan itu disebut dengan hadas. Bagaimana cara menghilangkannya? Bisti'malil ma, dengan menggunakan air, fi jami'il badan, ke seluruh tubuh diguyur. In kana al hadas al akbar, jika hadasnya adalah hadas besar. Wa in kana hadatsan asghar, kalau hadasnya hadas kecil, yakfi mururuhu ala a'dha'il wudu'i bin niyatin, maka cukup meratakan air ala a'dha'il wudu, pada anggota tubuh wudu, biniyah, tapi harus diikuti dengan niat. Wa in faqadal ma'u, apabila nggak ada air, au ajiza anhu, atau nggak bisa menggunakan air, misalnya lagi sakit, ista'amala mayanubu anhu, maka menggunakan sesuatu yang menggantikan air untuk bersuci. Apa itu? Wahuwa turab, yaitu debu. Ya, menggunakan debu. Ala sifatil ma'muri biha syar'an, dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat. Wa sayati dzikruha insyaallah fi babit tayammum, dan penjelasan bagaimana cara bersuci dengan debu akan datang penjelasannya pada bab tayammum. Wal muradu bizawalil khabas, sedangkan yang dimaksud dengan menghilangkan khobas, najis, ai zawalun najasati minal badani wa thawbi wal makan, yaitu menghilangkan najis dari
badan, pakaian, dan juga tempat. Fataharatul hissiyah ala nau'ain. Taharah hissiyah ada dua macam. Taharatu hadatsin, mensucikan atau membersihkan atau menghilangkan hadas. Wa taqtasu bil badan, dan hadas ini hanya terkait pada kondisi badan. Wa taharatu khabath, dan menghilangkan najis. Wa takunu fil badan, dan najis itu bisa mengenai badan. Wa thawb wal makan, dan baju, dan juga bisa mengenai pakaian. Wal hadas ala nau'ain, dan hadas itu ada dua macamnya. Hadasun asghar, ada hadas kecil. Wa huwa ma yajibu bihil wudu, yaitu hadas yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Seperti jika seseorang habis buang air besar, buang air kecil, atau buang angin, maka dia harus wudu sebelum sholat. Wa hadasun akbar, dan yang kedua namanya hadas besar. Wa huwa ma yajibu bihil ghuslu, yaitu guslu, hadas yang mewajibkan seseorang untuk mandi, seperti jika seseorang keluar air mani atau perempuan yang habis haid. Wal khabathu, dan najis ala salah satu anwa, ada tiga macam. Khabathun yajibu ghusluhu, najis yang harus dicuci. Cara membersihkannya dengan cara dicuci. Wa khabathun yajibu nathuhu, ada juga najis yang hanya wajib dengan cara dicipratkan untuk membersihkannya. Ya, jadi kalau misalnya ada anak bayi laki-laki yang belum makan, lalu dia ngompol di baju kita, maka cara ngebersihannya bukan dicuci tuh baju, tapi dicipratkan saja sudah cukup. Wa khabathun yajibu mas'uhu, dan najis yang cukup dengan cara diusap. Yaitu akan ada penjelasannya di dalam bab tentang cara mensucikan najis. Al-mas'alatu tsaniyah, pembahasan yang kedua. Al-ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah, air yang bisa digunakan untuk bersuci. At-taharatu tahtaju ila syai'in yatatahhar bihi, bersuci membutuhkan sesuatu untuk digunakan dalam pelaksanaannya. Yuzalu bihin najas, yang dengannya, ya, dengan sesuatu itu bisa menghilangkan najis. Wa yurfa'u bihil hadas, dan bisa menghilangkan hadas. Apa itu sesuatu yang digunakan dalam bersuci? Wa huwal ma, yaitu al-ma. Apa itu ma? Ma itu air. Wal ma'ul ladzi tahsulu bihi taharah, dan air yang bisa digunakan untuk bersuci, wal ma'ut tahur, adalah ma yang tahur. Apa itu ma tahur? Air dinyatakan sebagai air yang tahur, wa huwa, yaitu at-tahiru fi dzatihi, air yang suci. Airnya suci. Zat airnya suci. Al-mutahhir li ghairihi, dan dia bisa mensucikan orang yang menggunakannya. Bagaimana bentuk airnya? Wa huwal baqi ala asli khilqatihi, yaitu air yang masih murni, masih asli pada kondisi awalnya. Ay ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha, yaitu masih murni seperti kondisi awalnya. Sawaun kana nazilan minas sama, baik air itu turun dari langit, kal mator, seperti hujan, wa dzaub, embun, wa dzaubu salji, wa dzaub thuluj maksudnya, yaitu salju, butiran salju, wal barad, dan embun. Au jarian fil ardi, atau mengalir di bumi, di tanah, kama il anhar, seperti air sungai, wal uyun, mata air, wal abar, sumur, wal bihar, dan lautan. Contoh misalnya laut, airnya kan bening ya, beberapa laut airnya bening, tapi rasanya asin, ya memang dari sananya asin. Dari sananya sudah asin. Dan air tersebut karena kalau masih dalam bentuk aslinya, maka masih bisa digunakan untuk bersuci. Tapi kalau sudah berubah, misalnya air sumur, jernih,
rasanya juga tawar, lalu dikasih gula biar rasanya manis. Ketika sudah berubah maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu 'alaikum minas sama, dan Allah menurunkan untuk kalian dari langit ma'an, air, liyutahhirakum bihi, untuk mensucikan kalian dengan air tersebut. Wa liqaulihi ta'ala, dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala juga, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami telah menurunkan air dari langit sebagai alat untuk mensucikan. Waliqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ksilni, ya Allah bersihkanlah aku, min khataya, dari kesalahan-kesalahan, bil ma'i, dengan air, wasalji, dengan salju, wal barad, dengan embun. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahri, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang air laut, huwa tahuru ma'uhu, air laut itu air yang tahur, al-hillu maitatuhu, dan bangkainya hewan laut masih bisa dimakan. Wala tahsulut tahara bima'iin, dan taharah bersuci tidak bisa dilakukan dengan benda cair, ma'i, benda cair, ghairul ma, selain air, al-khal, seperti cuka, wal bensin, wal asir, jus, wal limon, dan perasan air lemon. Nggak bisa buat bersuci dengan zat cair tersebut. Minyak juga nggak bisa. Mama syabaha dzalik, atau yang serupa dengan hal itu. Liqaulihi ta'ala, hal ini berdasarkan dengan firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an, jika kalian tidak mendapatkan air, fayatayammamu sa'idan, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu thayyiban, yang baik. Kalau kana taharah tahsul bima'i, seandainya taharah bisa juga dilakukan dengan zat cair, ghairil ma, selain air, lanuqila adamul ma'i ilaihi, maka sungguh ketika tidak adanya air, kita akan diperintahkan untuk bersuci dengan benda cair selain air. Bukan walam yunqal ila turab, dan bukan malah disuruh bertayamum. Kalau memang, jadi begini ya ikhwan, seandainya kita bisa bersuci, misalnya wudu aja lah, dengan benda cair selain air, maka tentu Allah tidak akan memerintahkan kita ketika tidak ada air untuk bersuci dengan debu. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita untuk bersuci dengan debu ketika air tidak ada, kalau boleh bersuci dengan benda cair selain air. Tapi ya, yang ada Allah Subhanahu wa taala justru memerintahkan kita untuk menggunakan debu dalam bersuci ketika airnya tidak ada. Ini menunjukkan bahwa benda cair yang bisa digunakan untuk taharah bersuci hanyalah air saja, yang lain tidak. Karena Allah memerintahkan ketika nggak ada air pakai debu, bukan pakai benda cair yang lain. Seperti itu ya ikhwan. Kita lanjutkan al-mas'alatu tsalisah, pembahasan yang ketiga, al-ma' idza khalatathu najasatun, air jika telah tercampur oleh najis. Al-ma'u idza khalatathu najasatun faghayyarat ahadu awsafihi as-salasati, air jika tercampur oleh najis, lalu najis itu merubah salah satu sifat air yang tiga. Apa sifat air yang ada tiga itu? Yang dimaksud dengan sifat air yang berjumlah tiga adalah rihuhu, baunya, aromanya, au ta'muhu, atau rasanya, au launuhu, atau warnanya. Kalau baunya berubah, rasanya berubah, warnanya berubah, salah satunya aja berubah, maka air tersebut sudah berubah, tidak masih dalam keadaan murni. Fahuwa najasun, maka air yang telah tercampur oleh najis dan merubah salah satu sifatnya, maka air tersebut najis, dinyatakan najis bil ijma, berdasarkan kesepakatan ijma. La yajuzu isti'maluhu,
dan nggak boleh digunakan. Fala yarfa'ul hadas, karena air yang najis itu tidak akan mengangkat atau menghilangkan hadas. Wala yuzilul khabath, dan juga tidak akan membersihkan najis. Sawaun kana katsiran aw qalilan, baik air yang tercampur oleh najis itu banyak atau sedikit. Yang penting kalau sudah berubah baunya atau rasanya atau warnanya, maka air tersebut sudah jadi najis, udah nggak bisa dipakai lagi. Amma in khalatathu najasatu, adapun jika air tersebut tercampur oleh najis, walam taghayyar ahadu awsafihi, tapi tidak merubah salah satu sifatnya baik warna, bau atau rasanya, fa in kana katsiran, jika airnya banyak, lam yanjus, maka airnya tidak dinyatakan najis. Wa tahsulut taharah bihi, dan masih bisa digunakan untuk bersuci. Wa amma in kana qalilan, adapun jika airnya sedikit, fayanjus, maka najis. Tapi kan nggak berubah bau, rasa, dan warnanya, tetap aja najis karena airnya cuma sedikit. Wala tahsulut taharah bihi, dan tidak bisa digunakan untuk bersuci. Wahadul ma al-kathir, dan batasan air dinyatakan banyak, ma balago kullataini, kalau airnya itu mencapai 2 kullah, fa'aksar atau lebih. Dan 2 kullah itu sama dengan 500 liter. Kalau air berjumlah 500 liter, maka dianggap banyak. Wal qalilu maduna dzalik, dan air dibilang sedikit kalau kurang dari 500 liter. Jika ada air jumlahnya 600 liter, kena najis, nggak berubah warna, bau, dan rasa, maka airnya masih suci. Tapi kalau sudah berubah salah satunya, maka airnya sudah dibilang najis. Jika ada air jumlahnya 400 liter, terkena najis, mau berubah warna, bau, dan rasanya atau tidak, maka airnya dianggap najis. Begitu. Dan air najis nggak bisa digunakan untuk bersuci. Wa dalilul ala dzalika haditsun Abi Sa'id Al-Khudri, dan hadis yang menyatakan hal itu adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, innal ma'a tahurun, air itu tahur, suci, la yunajjisuhu syai'un, tidak ada sesuatu yang membuatnya najis. Wa hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan hadis yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza balagal ma'u kullataini lam yahmil khabath, kalau air sudah berjumlah 500 liter, maka enggak ada najis pada air tersebut. Al-mas'alatur rabi'ah, pembahasan yang keempat. Ya, sepertinya terstop ya tadi. Baik, jadi wahadul ma'al kathir, air dinyatakan banyak, ma balagha kullataini, kalau air tersebut jumlahnya 500 liter, fa'aksar atau lebih. Wal qalilu maduna dzalik, sedangkan air dibilang sedikit kalau jumlahnya kurang dari itu. Jadi kalau misalnya ada air jumlahnya 600 liter, tercampur oleh najis, nggak berubah warna, bau, dan rasa, maka air itu masih dianggap suci. Tapi kalau berubah salah satunya, sudah dianggap najis. Dan jika ada air jumlahnya 400 liter, terkena najis, mau berubah atau nggak berubah, airnya dianggap najis. Hal ini berdasarkan 2 hadis dari Nabi SAW. Yang pertama, kata Nabi, innal ma'a tahurun la yunajjisu syai'un, air itu suci, tidak ada yang menajiskannya. Dan sabda Nabi yang lain, idza balagal ma'u kullatain, kalau air jumlahnya 500 liter, lam yahmil khabath, maka tidak ada najis pada air tersebut. Al-mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat, al-ma'u idza khalatahu tahir, air jika tercampur oleh benda yang suci. Al-ma'u idza khalatathu madatun tahira, air jika tercampur oleh benda yang suci, ka auraqil asjar, seperti daun-daun pohon, awis sabun atau sabun, awil asnan atau odol, awis sidr atau daun bidara, au ghairu dzalik, atau hal yang lainnya, minal mawadit tahirah, dari benda yang suci, walam yaglib dzalikal mukhalid alaihi, dan benda suci itu tidak merubah warna, bau, dan rasa air tersebut, sampai airnya juga masih dibilang air murni. Beda kalau misalnya air yang murni dicampur sama sabun lalu berubah warnanya, maka orang nggak bakalan bilang itu air murni.
tapi orang akan katakan itu air sabun. Kalau sampai merubah dan penyebutannya pun berubah, maka air tersebut sudah tidak bisa lagi untuk digunakan wudhu dan mandi junub. Tapi kalau belum berubah dan namanya masih air murni, fasohi, maka pendapat yang benar annahu yajuzu tatahhur bihi, maka air tersebut masih boleh untuk bersuci dengannya, boleh untuk wudhu dan mandi junub. Minal hadatsy wan najasah, dan air tersebut bisa menghilangkan najis dan hadas. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika kalian dalam keadaan sakit atau safar atau salah seorang dari kalian habis buang hajat atau habis berhubungan dengan istrinya, berhubungan badan, lalu tidak mendapatkan air, gak dapat dan gak menemukan air, maka hendaklah dia tayamum dengan debu yang baik dengan cara mengusap wajah dan tangan. Lafaz air, kata air pada ayat ini bentuknya nakirah dalam teks penafian, dalam teks peniadaan. Nanti kita akan bahas dalam ilmu nahwu. Fa ya ummu kullama'in, maka air di sini mencakup semua air. La farqa bainal ma'il khalid, tidak ada bedanya antara air yang masih murni atau air yang sudah tercampur. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam liniswatil latikum nabi tajhiz ibnatihi, dan sabda Nabi kepada para perempuan yang memandikan putrinya yang meninggal, beliau berkata, iksilnaha salasan aw khamsan, mandikanlah ia sebanyak 3 kali atau 5 kali, au aktsar min dzalika, atau lebih dari itu, in ra'aitunna, jika kalian melihat itu baik. Dima'in wasidrin, mandikan dengan air yang dicampur dengan daun bidara. Waj'alna fil akhirati kafuran, dan jadikanlah bilasan akhirnya dengan air yang dicampur dengan kamper, au syai'an min kafur, atau sedikit dari kamper. Baik ya ikhwan, ini mungkin yang bisa kita bahas dalam penjelasan fikih di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan silahkan kalian catat hal-hal yang penting di buku kalian, dan jika ada pertanyaan nanti bisa bertanya kepada Ustadz melalui pesan WhatsApp dengan minta tolong kepada wali kelas kalian. Mungkin ini yang bisa kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga di pertemuan berikutnya bisa lebih lancar. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.